Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga ikut berdampak pada kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara pastikan pembangunan Ibu Kota baru tersebut masih terus berjalan. Pembangunan konstruksi Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur hingga kini masih berjalan, kendati terdampak efisiensi anggaran. Pembangunan tahap kedua Ibu Kota Nusantara atau IKN kini sudah tidak lagi dipegang oleh Kementerian PUPR, namun langsung diambil alih oleh Otorita IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara kini masih memperkerjakan 2.200 pekerja untuk melanjutkan finalisasi sejumlah fasilitas. Ada 2.200-an pekerja yang masih bekerja. Jadi memang kemarin ada sedikit mungkin ada misunderstanding, tapi dengan adanya restrukturisasi anggaran sudah kembali lagi. Sementara itu, Istana angkat bicara soal dampak dari efisiensi anggaran 2025. Istana pastikan efisiensi hanya untuk menghilangkan belanja-belanja yang tidak penting, sementara untuk layanan publik tidak terpengaruh. Arahan Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas, ya. Dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan, ya. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan. Tidak akan terdampaknya bidang pendidikan ini juga ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjadi bahasan dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI. Yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan. Dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan. Menteri Keuangan berharap langkah efisiensi anggaran ini bisa mendorong perubahan budaya dalam birokrasi. Tim Liputan melaporkan.